Shalom Bapak Ibu. Oke, kita bersyukur anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita Bapak Ibu. Tadi Pak Sri sudah mengingatkan bahwa kita sudah ada di pertengahan tahun 2024. Tidak lama lagi kita akan memasuki mengakhiri tahun ini, dan semua ada di dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca satu kebenaran firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat sebagai pengantar terkait firman Tuhan dan tema kita hari ini, dengan mengatakan begini: menjadi Kristen tidak berbicara tentang kesenangan sementara, tetapi kebahagiaan kekal. Untuk mencapainya butuh proses yang mengharuskan kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, poin saya di sini adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Menjadi orang percaya tujuannya adalah harus menjadi serupa dengan Yesus. Dan ini merupakan perintah Tuhan bagaimana kita orang percaya harus hari lepas hari untuk serupa di dalam karakter Kristus, baik di dalam pikiran, perkataan, bahkan di dalam perbuatan kita. Namun di dalam mencapai keserupaan dengan Kristus itu tidak mudah. Berbagai hambatan yang akan mencoba menghalangi kita untuk tidak serupa dengan Kristus. Persoalan hidup yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Dan coba perhatikan Bapak Ibu, persoalan itu bisa saja iblis pakai untuk menciutkan iman kita mengiring dia. Maka tema kita pada kesempatan ini berbicara mengenai ada apa dengan pencobaan. Ada apa dengan pencobaan? Ini tema-tema klasik sebenarnya Bapak Ibu. Apakah pencobaan selama ini membawa kita semakin serupa dengan Kristus, atau justru kita semakin buruk dan jauh dari Kristus? Sebelum kita baca, perlu kita akui dan jujur Bapak Ibu, tema terkait pencobaan, penderitaan hidup tidak akan tuntas kita bahas bahkan sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini. Kita tidak mampu dan tidak bisa memahami dengan sempurna kedaulatan Allah yang tidak terbatas oleh pemikiran kita yang terbatas. Sekali lagi, kita tidak mampu memahami Allah di dalam kedaulatannya yang tidak terbatas oleh pemikiran kita yang terbatas. Jadi diperlukan apa? Kerendahan hati untuk tunduk, untuk mau bergumul. Apa sih rencana Tuhan baik di dalam hidup saya, terkait pergumulan hidup saya selama ini, dan juga bagi dunia ini. Meskipun demikian Bapak Ibu, bukan berarti tidak ada petunjuk di dalam Alkitab apa sih yang harus kita lakukan ketika kita di dalam penderitaan hidup. Beberapa poin, beberapa petunjuk di dalam Alkitab memberikan kita sebuah arahan. Ketika kita ada di dalam kemelut hidup, maka ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita ada di track kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, langsung saja mari kita buka Alkitab kita di Yakobus pasal 1. Kita baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, terima kasih yang hidupnya penuh pencobaan hari ini sudah direspon nih. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, surat Yakobus, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal 1 ayat pertama dan seterusnya, di sana ditunjukkan bahwa surat Yakobus ini dialamatkan kepada kedua belah suku di perantauan, yakni orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan atau mereka disebut sebagai diaspora. Kehidupan orang percaya pada zaman itu Bapak Ibu bukanlah kehidupan yang mudah untuk dijalani. Pengikut Kristus menjadi musuh bagi masyarakat, baik kelompok Yahudi sendiri maupun non-Yahudi yang menolak pengikut Kristus. Nah, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya, ada banyak di antara pengikut Kristus juga mengalami berbagai macam pencobaan lain. Mereka dianiaya secara fisik, kemudian mereka mengalami tekanan mental atau Kemudian mereka dikucilkan atau diasingkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, berkaitan dengan teks yang sudah kita baca, maka surat Yakobus memberikan kita sebuah nasihat kepada orang-orang yang mengalami pencobaan. Bagi Bapak Ibu yang memulai tadi bacaan 12, inilah nasihat yang kita terima hari ini. Bahwa ujian terhadap iman atau pencobaan terhadap iman yang kita alami selama ini, jangan ciut, ada hasilnya, yaitu ketekunan di dalam iman. Di ayat 3 yang Bapak Ibu nanti bisa baca. Kemudian Yakobus ingin mengajar juga kepada orang-orang Kristen saat itu untuk mengubah cara pandang mereka terkait pencobaan. Ketika mereka mengalami ujian hidup, maka kecenderungan orang-orang percaya adalah mereka menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka menyalahkan iblis. Mereka mengkambing hitamkan iblis. Walaupun kambing tidak salah Bapak Ibu. Namun Yakobus justru memandang sebaliknya bahwa pencobaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu datangnya bukan dari Allah. Nanti lebih detail kita akan bahas. Tetapi datangnya dari mana? Keinginan daging. Pencobaan yang dialami menghasilkan ketekunan iman bila kita terus mengiring Tuhan. Nah, selain daripada itu, Yakobus juga menasihati, contohnya di ayat 5 itu, bahwa ketika orang percaya kekurangan hikmat, hendaknya dia minta dengan sungguh kepada Allah dengan penuh iman. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yakobus mengingatkan bila seorang Kristen jatuh di dalam pencobaan, maka dia harus mencari kehendak Allah. Pertanyaannya kembali kepada tema kita, ada apa dengan pencobaan? Ada apa dengan pencobaan? Bagian ini mengajarkan kita ada 13 poin Bapak Ibu. Tidak banyak, cuma beberapa poin saja. Yang pertama adalah Allah tidak mencobai tetapi Dia menguji. Allah tidak mencobai tetapi Dia menguji. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-13. Saya coba bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalau kita baca Bapak Ibu pasal 1, ada dua kata yang sering diulang-ulang di sana dan sering kata ini sangat mencolok, yaitu ujian dan pencobaan. Apakah keduanya berbeda? Tentu. Mari kita lihat. Kita melihat bahwa pencobaan atau temptation Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Ini datangnya dari mana? Keinginan hati. Keinginan hati melahirkan apa? Dosa. Kemudian akhirnya dosa menghasilkan kematian. Ini tentang pencobaan. Sementara ujian atau trials dalam bahasa Yunaninya adalah dokimion. Ini berkaitan tentang iman. Di dalam iman ada kesabaran atau ketekunan di dalam kita menghadapi ujian itu. Akhirnya ketika kita tekun, maka yang kita terima adalah mahkota
kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi ada pencobaan, ada ujian. Inilah yang membedakan. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana datangnya pencobaan? Dari manakah datangnya pencobaan itu? Kecenderungan kita bahwa kita menganggap bahwa ujian itu, pencobaan itu datangnya dari Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, datangnya dari iblis. Tetapi di ayat 13 ini memberikan kita sebuah prinsip bahwa pencobaan tidak datangnya dari Allah. Yakobus memberikan kita sebuah prinsip bahwa yang Allah tidak mencobai di dalam naturnya, dan dia tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ada kekeliruan terhadap pandangan seseorang, Bapak Ibu, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen. Ini berkaitan dengan motivasinya yang salah. Tidak sedikit orang Kristen, mungkin kita dulu, Bapak Ibu, saya berharap bahwa kita tidak memiliki pemikiran semacam ini yang mau saya sampaikan. Tidak sedikit orang Kristen memiliki sebuah harapan bahwa ketika saya mengiring Tuhan, ketika saya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, maka saya akan terbebas dari penderitaan hidup. Berkat melimpah, segala hal-hal yang baik akan tercurah atas saya. Siapa yang punya pemahaman hal ini waktu dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus? Adakah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika harapan itu tidak tercapai, justru iman datang silih berganti. Sakit penyakit datang, kemiskinan, dan hal-hal buruk lainnya terus datang bergantian. Kecenderungan kita, yang kita salahkan siapa, Bapak Ibu? Mungkin kita menyalahkan Tuhan. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita mempertanyakan, masakan Allah yang penuh kasih mendatangkan hal-hal yang buruk atas hidup saya? Masakan Allah yang penuh kasih membiarkan hidup saya terpuruk? Selama ini saya sudah berbuat banyak kepada Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Bahkan saya sudah memberikan semua untuk Tuhan. Apa yang saya dapat? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya pernah bertemu dengan orang semacam ini. Dia melayani Tuhan, bahkan dia memiliki sebuah jabatan di dalam gereja. Tidak di sini, tetapi di luar dari sini. Dan ini kisah nyata. Kelihatan baik. Dia berkorban banyak untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dia lakukan kelihatan tulus, tetapi modus. Ujung-ujungnya apa? Dia kecewa dengan Tuhan. Dia menghujat Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa hidup saya begitu terpuruk? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ujian hidup bisa menjadikan kita bertumbuh atau menjadikan keadaan kita bertambah buruk. Itu pilihan ada di tangan kita. Ujian hidup bisa menjadikan kita bertumbuh ke arah Kristus atau menjadikan keadaan kita bertambah buruk. Pilihan mana yang kita pilih? Apakah kita menjadikan sebuah ujian itu sebagai alat untuk semakin serupa dengan Kristus, atau justru sebaliknya ujian menjadikan kita semakin buruk dan ujung-ujungnya menjadi musuh dan seteru Allah? Semua tergantung kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Bapak Ibu ada di dalam ujian hidup, pencobaan, berbagai hal, kemelut hidup, kira-kira yang Bapak Ibu butuhkan apa? Jawaban pasti ya. Apakah Bapak Ibu membutuhkan keadaan itu berubah atau tidak? Pasti. Setiap kita kepengen bahwa ketika kemelut hidup itu datang, yang kita butuhkan apa? Keadaan kita buru-buru berubah. Yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan keadaan kita yang mau diubah, tetapi apa? Cara pandang kita. Dengan kata lain mengatakan bahwa Allah menghendaki perubahan cara pandang kita melihat ujian hidup dibanding apa? Mengubah keadaan kita. Gampang saja Bapak Ibu bagi Tuhan mengubah keadaan kita. Gampang. Ketika kita hidup di dalam kemiskinan, gampang saja Tuhan curahkan berkat-Nya.
Ketika kita hidup di dalam berbagai kemelut hidup, persoalan keluarga, bisa saja Tuhan ubahkan. Tetapi pertanyaannya adalah, tujuannya apa? Ketika kita sudah berubah, keadaan kita sudah berubah, tujuannya apa? Apakah kita memuliakan Allah dengan kondisi yang semakin baik, atau kita justru semakin undur jauh daripada Tuhan? Mari kita pikirkan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita buru-buru melihat bahwa ujian hidup adalah sebagai hal yang buruk di dalam kehidupan saya. Tidak. Bisa saja Tuhan pakai hal yang buruk itu untuk apa? Mengubah cara pandang kita melihat Tuhan, melihat masalah itu untuk apa? Semakin serupa dengan Kristus. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang lebih penting adalah Tuhan mengubah cara pandang kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa sih jawaban doa saya selama ini tidak dijawab-jawab sama sekali? Bisa saja Bapak Ibu, bukan jawaban doa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah relasi kita dengan Tuhan. Bisa diulang kata-kata ini? Yang kita butuhkan adalah bukan jawaban. Bisa saja yang kita butuhkan adalah relasi kita semakin intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini kesaksian kami berdua Bapak Ibu sebelum kami ada di tempat ini. Kami bergumul, kami memutuskan bahwa kami melayani di sebuah kota. Tetapi di dalam perjalanannya ada banyak hal yang kami alami juga tidak sesuai dengan apa yang menurut kami tidak sesuai dengan panggilan kami. Tuhan sudah titipkan sebuah kemampuan talenta di dalam diri kami, tetapi tidak diberdayakan. Akhirnya kami bergumul beberapa tahun, Tuhan apa sih maunya? Jujur Bapak Ibu, ketika saya ulang tahun, mami mertua itu tanya, Darius kamu mau apa hadiahnya? Saya bilang begini, saya pengen segera keluar dari zona semacam ini, terpuruk. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kami mencari zona nyaman, bisa, itu tempatnya. Tetapi tidak aman bagi kami. Terkait apa? Terkait apa yang Tuhan titipkan, kemampuan yang Tuhan titipkan. Tetapi melalui proses itu Tuhan ajarkan, kami sering sharing. Bagaimana kalau kita keluar lebih cepat dari tempat kita sekarang? Apakah benar kita akan semakin baik di tempat yang baru atau bagaimana? Alangkah baiknya kita mengikuti proses Tuhan dibanding kita memaksakan kehendak kita. Itu poin pertama. Ada apa di balik pencobaan? Pencobaan tidak datangnya dari Allah. Poin kedua Bapak Ibu, kalau memang bukan datangnya dari Allah, terus dari mana datangnya pencobaan? Mari kita baca ayatnya yang ke-14. Pencobaan datangnya dari dalam. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Cobaan datangnya di sana adalah bukan dari luar, perhatikan, tetapi dari dalam. Keinginan, kedagingan kita. Tuhan menguji kita, tetapi Dia tidak pernah mencobai kita. Mungkin Bapak Ibu, ujian itu datang dari Tuhan, mungkin. Tetapi pencobaan untuk berbuat dosa datang dari mana? Dari dalam hati kita. Dengan kata lain bahwa ujian yang kita hadapi mungkin ada di dalam ketetapan Tuhan. Tuhan tahu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika ujian itu terus membawa kita untuk terus berbuat dosa, maka pasti bukan dari Tuhan. Itu datangnya di dalam keinginan hati kita. Yakobus melanjutkan bahwa alasan kita berbuat dosa tidak datangnya dari keluarga kita, tidak datangnya dari iblis. Jadi kita kadang-kadang menyalahkan iblis. Wah, saya jatuh di dalam dosa karena iblis. Tidak. Tetapi itu di dalam hati kita. Kenapa kita berbuat dosa? Alasan apa kita berbuat dosa? Karena kita ingin berbuat dosa. Itu. Kenapa kita berbuat dosa? Karena hati kita ingin di situ berbuat dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Alasan kita berbuat dosa karena kita menginginkannya.
Ibarat seorang guru, Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi ujian hidup sekarang, ibaratnya seorang guru. Saya pernah jadi guru selama di Surabaya, Bapak Ibu. Saya menguji murid-murid saya begitu. Tujuan ujian apa sih? Supaya anak-anak itu bisa mengetahui sejauh mana kemampuannya dia mengikuti pembelajaran selama ini. Tetapi coba Bapak Ibu, ketika anak itu atau murid-murid itu gagal di dalam ujian, bisa saja murid-murid itu menghujat gurunya. Dasar guru tidak tahu diri, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngajarin. Makanya saya gagal gara-gara guru itu. Apakah kita bisa menyalahkan guru karena kita gagal terhadap ujian? Tidak. Gagalnya kita menghadapi ujian tidak datangnya dari luar, tetapi dari diri kita yang tidak mampu untuk apa? Menghadapi ujian itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak bersalah ketika kita ada di dalam zona ini. Sekalipun banyak orang menyalahkan gara-gara Tuhan, bahkan mereka jauh daripada Tuhan. Tetapi begini Bapak Ibu, ujian sebenarnya mengungkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Sekali lagi, ujian itu mengungkapkan isi hati kita yang sebenarnya. Tuhan tidak membuat kita berdosa. Yang membuat kita berdosa karena keinginan kita. Tidak ada seorang pun yang ingin membuat kita berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Anda ingin keluarga Anda berdosa atau bagaimana? Tidak. Tetapi tahu-taunya kita mendengar, ada yang jatuh di dalam dosa. Siapapun bisa jatuh di dalam dosa. Hamba Tuhan bisa jatuh di dalam dosa. Siapapun, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Bapak Ibu yang terkasih, misalnya apa dosa yang sering kita jatuh selama ini? Secara pribadi saya juga mengakui akan hal ini. Terkait amarah. Menjadi orang tua itu gampang nggak? Bagi orang tua yang sudah menjadi orang tua, gampang nggak? Tidak. Selama kami menjadi orang tua, kami masih belum dalam versi pro. Kami masih pemula begitu Bapak Ibu. Ethan sudah di usia 9 bulan. Kami bersyukur perkembangannya terus bertumbuh begitu ke arah yang lebih baik. Tetapi setiap hari juga ada hal-hal yang menjengkelkan ketika kami bersama-sama dengan dia. Mungkin Bapak Ibu lihat dia anteng di dalam ini, tetapi di kamar itu dia pecicilan Bapak Ibu. Pecicilan, serius. Kalau dia makan kadang muntah. Tadi saya sudah bilang, kami sebagai orang tua yang masih belum pro menjadi orang tua, kami masih pemula. Amarah itu kadang-kadang meluap. Pertanyaannya, kenapa kita marah? Bapak Ibu, ketika Anda marah, kenapa Anda marah? Kenapa Anda marah kepada suami Anda? Kenapa Anda marah kepada istri dan anak-anak Anda? Kepada bawahan Anda? Kenapa? Yakobus mengingatkan kita marah bukan karena orang di luar kita, tetapi kita marah untuk memuaskan nafsu kita. Kita lebih condong memuaskan nafsu dibanding kita memberikan belas kasihan. Betul ya? Kita memuaskan nafsu dengan amarah dibanding kita memberikan belas kasihan kepada dia. Karena kenapa? Dia sudah menjengkelkan saya. Seharusnya saya tidak marah. Karena kenapa? Dia sudah menyakiti saya. Itu bisanya kita alasannya begitu ya. Aduh, perbuatannya sudah menjengkelkan, makanya saya marah. Jadi tidak ada jalan lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marah tidak marahnya pilihan ada di tangan kita. Mampukah kita marah lalu kita ubah menjadi sebuah belas kasihan? Atau marah itu kita buah menjadi sebuah kebencian lalu meluap-luap dan lain sebagainya. Perhatikan kata-kata ini Bapak Ibu. Di ayat 14 itu ini. Karena ia diseret, dipikat olehnya. Oleh apa? Keinginan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin ada di dalam zona ini. Mari kita mengecek kondisi hati kita. Apakah benar-benar hati saya sudah benar atau masih terus bergumul di dalam dosa semacam ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
ketika kita sudah diseret, dipikat. Mari kita perhatikan ayat 15. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Inilah rantai dosa, Bapak Ibu. Keinginan, kita diseret, terpikat. Lalu apa yang dilahirkan? Dosa. Ketika dosa itu sudah matang, maka ada kebinasaan pada akhirnya, melahirkan maut. Bapak Ibu yang terkasih, berbagai macam godaan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sudah lihat dosa perzinahan bisa menghampiri kita. Awalnya mulanya mungkin ya sekedar chat-chat biasa. Mungkin hanya ngobrol-ngobrol biasa. Bertukar pikiran. Lama-lama chemistry dapat. Kemudian ketemuanlah. Akhirnya apa yang terjadi? Cinta satu malam. Begitu. Kemudian mungkin ada dosa lain terkait contohnya korupsi. Nggak apa-apa deh, 50.000 nggak apa-apa. Tiba-tiba ada tawaran 500.000, nggak apa-apa deh. Minggu depan nggak apa-apa, bulan depan nggak apa-apa. Lama-lama itu akan terpikat oleh kita. 50 juta, ratusan juta, bahkan lebih daripada itu. Karena kenapa? Kita kompromi. Sesekali tidak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa kok. Karena kita terlalu menganggap enteng, lalu berkompromi terhadap bibit itu. Perhatikan, bibit itu ketika dipelihara, maka dia akan berbuah menjadi maut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yakobus memberikan kita sebuah nasihat. Dosa itu ibarat embrio, Bapak Ibu. Ketika embrio itu kecil di dalam hati kita, kita pelihara, maka embrio itu tumbuh menjadi bayi hingga dia menjadi dewasa. Maka nasihatnya adalah jangan tunggu embrio itu menjadi dewasa. Lebih baik kita waspada sejak dini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tahun 2017 atau tahun 2016 Bapak Ibu, ada sebuah cerita, dan ini kisah nyata, kalau tidak salah ini di Australia dan ada di YouTube. Bapak Ibu nanti bisa cek di internet, kalau saya salah jangan koreksi saya, koreksi internetnya. Ada seorang perempuan Bapak Ibu yang cinta hewan, yaitu ular piton. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar? Dia peliharalah ular piton. Setiap malam tidurlah bersama-sama dia dengan dengan ular piton itu. Ular piton itu mengelilingi dirinya gitu. Kelihatan unyu-unyu, kelihatan lucu dan lain sebagainya. Pada sewaktu-waktu Bapak Ibu, ular itu dia tidak tidur lagi mengelilingi atau melingkar tubuh perempuan ini. Tetapi ular piton itu kadang-kadang dia ada di kepala wanita, mengukur kaki dan kepala. Lalu dia tidak makan lagi, dia tidak mau makan. Akhirnya perempuan ini, si wanita ini datanglah ke dokter hewan. Dia berkonsultasi terhadap dokter hewan begitu. Lalu dokter hewan ini berkata begini, apakah ular ini selama ini dia mengelilingi tubuh Anda ketika Anda tidur? Iya, tetapi akhir-akhir ini tidak. Kemudian dokter hewan itu berkata, apakah ular itu dia berusaha mengukur tubuh Anda dari kepala sampai kaki Anda? Iya, betul. Dan dia tidak mau makan. Si dokter hewan itu berkata, hati-hati. Dia sedang mengukur Anda. Dan menu selanjutnya adalah Anda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin awalnya menggemaskan, awalnya imut-imut, tetapi pada akhirnya itu menjadi ancaman bagi kita. Itulah dosa. Mari kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang kelihatan mungil selama ini, kita berkata tidak apa-apa. Kita berkata nggak apa-apa deh, melanggar nggak apa-apa. Apakah itu dosa perzinahan? Apakah itu dosa korupsi? Apakah itu dosa amarah? Dosa kesombongan dan lain sebagainya. Bisa saja juga kecintaan kita selama ini, apapun itu, menjadi musuh terbesar kita ke depan. Apa dosa favorit kita selama ini yang sedang kita tutupi? Lama-lama itu akan menjadi mangsa yang memangsa kita, yang memakan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak ada cara lain
Untuk apa? Menghilangkan, memusnahkan piton di dalam diri kita. Dengan cara apa? Jangan pelihara piton itu. Jangan pelihara dosa itu. Saya juga terus bergumul dengan diri saya. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan tidak bergumul. Bergumul Bapak Ibu. Kita terus bergumul, apa sih dosa yang terus bercokol di dalam hidup saya? Kita menipu atau bagaimana? Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita perlu melihat apa solusi ketika kita ada di dalam godaan ini. Ada dua Bapak Ibu di dalam teks kita. Yang pertama adalah, tidak ada di sini. Yang menjadi penawar terhadap godaan iblis adalah, mari kita perhatikan ayat 17. Ayat 17 dia berkata begini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika ada posisi kita di dalam kemelut hidup, pencobaan hidup bertubi-tubi, saya sudah mulangi dari awal bahwa kita pasti mempertanyakan di manakah Tuhan. Di bagian ini, ketika kita ada di posisi ini, Tuhan mengingatkan kita apa? Tentang apa? Kebaikan Allah yang sudah kita terima sebelumnya. Anugerah Allah yang sudah kita terima sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita ada di dalam berbagai pergumulan hidup, ingatlah kebaikan Allah yang sudah kita nikmati sebelumnya. Jangan kita buru-buru berkata bahwa Allah begitu jahat terhadap saya, sampai mata kita tertutup, tidak bisa melihat anugerah Allah yang sudah kita terima. Bagian ini nanti saya ulang lagi di pesan Injil bagi kita. Itu poin pertama Bapak Ibu. Ketika kita ada di dalam berbagai pencobaan hidup, ingatlah kebaikan Allah. Ingatlah anugerah Allah. Sehingga kita ada di jalan, di track untuk melihat bahwa Allah begitu mengasihi saya. Sekalipun ada pencobaan atau ujian hidup. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah sebagai penawar ketika kita ada di dalam kemelut hidup. Ayat 18 Bapak Ibu. Ayat 18 dikatakan begini, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Menjadikan kita oleh firman kebenaran. Menjadikan sebenarnya bahasa aslinya itu Bapak Ibu artinya melahir barukan. Kita dilahir barukan oleh apa? Firman, oleh Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita ada di dalam kemelut hidup, ingatlah status kita di hadapan Allah. Kita bukan lagi seteru, tetapi kita sudah diadopsi sebagai apa? Anak. Kita sudah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi anugerah Allah semata di dalam diri kita. Jadi tidak ada kontribusi manusia, diri kita, bukan karena saya baik, tidak, tetapi karena Allah yang bermurah hati bagi saya. Bapak Ibu yang terkasih, pesan Injil bagi kita adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anugerah Allah itulah yang menolong kita melihat tentang salib Kristus. Apa yang Kristus sudah buat bagi kita? Ketika Kristus datang ke dunia, dia menanggalkan segala hormatnya. Karena apa? Dia mengasihi kita. Apa yang dia lakukan? Dia mati. Ketika Bapak Ibu melihat salib, maka seharusnya kitalah yang digantung di atas itu. Ketika kita ada di dalam berbagai pencobaan, ingatlah ada hal-hal, ada yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Apa? Dia mati bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Itulah menjadi penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita ada di dalam kemelut hidup, pergumulan hidup, ingatlah salib Kristus. Ingatlah jalan yang sudah dilalui oleh Kristus. Dia dicambuk bahkan mati bagi saya dan bagi kita semua. Inilah menjadi penghiburan bagi kita, menjadi peneguhan bagi kita, bahwa penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dengan apa yang sudah Kristus sudah lakukan, dia lewati selama dia hidup di dunia ini. Maka yang menjadi pengharapan kita adalah, mari kita baca ayatnya yang ke-12 secara bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasihi, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini sebenarnya ada paradoksnya ya. Paradoksnya apa? Masakan sih ayat ini dia berkata bahwa berbahagialah ketika kita jatuh di dalam di dalam pencobaan. Tetapi kita diajak berbahagia, tetapi ada juga pencobaan. Ini namanya paradoks. Tetapi poin utamanya adalah bukan paradoksnya, tetapi tujuan pencobaan itu, hasilnya apa? Akhirnya apa? Mahkota kehidupan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pastikan Anda, saya, kita mengasihi Kristus sampai seumur hidup kita. Sehingga kita disebut dan dipanggil, wahai hambaku, anakku yang kukasihi, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan.